Setelah ditembakkan mengalami reaksi-reaksi seperti ini, yaitu batuk, pilek, kemudian mengeluarkan air mata dalam jangka waktu yang kurang lebih 1 menit. Model dan cara kerja setiap semprotan gas mungkin Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SHMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata. Senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada yang sama sekali tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini kita akan membahas tentang seputaran alat pelindungan diri, perlengkapan pelindungan diri, sebagaimana diatur dalam Perpol nomor 1 2022 tentang perizinan, pengawasan, pengendalian senjata standar Polri, senjata non-organik TNI Polri, termasuk peralatan keamanan yang digolongkan senjata api. Peralatan keamanan yang digolongkan senjata api sebagaimana diatur dalam Perpol Peraturan Kepolisian ini nomor 1 2022 menyebutkan alat pertahanan diri berupa semprotan gas yang dapat digunakan. Pada tayangan kali ini kita akan memperlihatkan jenis-jenis semprotan gas atau pepper spray yang cocok yang dapat digunakan oleh warga sipil atau setiap warga negara Indonesia. Setelah ditembakkan mengalami reaksi-reaksi seperti ini, yaitu batuk, pilek, kemudian mengeluarkan air mata dalam jangka waktu yang kurang lebih 1 menit. Pada menit pertama setelah dilakukan membasuh muka, reaksi ini masih terus berlanjut walaupun sudah dengan menggunakan membasuh muka tadi. Kemudian pada menit berikutnya, menit kedua juga reaksi masih mengalami reaksi yang sangat lama, dan pada menit keempat reaksi mulai berkurang karena sudah diberikan obat. Jika pada menit kelima itu reaksi sudah mengalami pengurangan, batuk-batuk, pilek, dan mengeluarkan air mata tadi sudah mulai berkurang. Tentu jangka waktu 5 menit ini sangatlah lama reaksi yang didapatkan. Model dan cara kerja setiap semprotan gas mungkin itu berbeda-beda. Nah, kali ini kita akan memperkenalkan jenis model Police Magnum buatan dari Amerika Serikat. Tentunya dari beberapa jenis dari semprotan gas itu harus kita lihat untuk memilihnya, yaitu jangkauan tembakannya kurang lebih 3 meter, kemudian sudut tembakannya lebih grouping. Kemudian yang kita perhatikan arah sebaran ketika kita tembakan, semprotannya, semburannya akan lebih menyebar atau tidak. Itulah kriteria-kriteria yang kita akan dapat pilih dari semprotan gas tersebut. Kita lihat pada pepper spray atau semprotan gas yang pertama ini dengan model cara kerja spin top dengan berat setengah on. Dalam tayangan ini kita lihat bahwa tembakan semprotannya, sudut jangkauannya sangat tepat pada sasaran yang kita inginkan. Artinya sudut tembakannya sangat presisi dan grouping. Dan ini juga bisa dijadikan sebagai gantungan kunci. Model kecilnya tapi kelebihannya yaitu sudut tembakannya, arah angin tidak mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah model flip top. Cara kerja flip top di mana beratnya sama dengan yang pertama tadi dengan setengah on. Sudut tembakannya, arah tembakannya sama, lebih presisi dan tidak dipengaruhi oleh arah angin. Juga pada model ini bisa kita jadikan gantungan kunci. Kemudian yang ketiga adalah semprotan gas dengan cara kerja sama, yaitu flip top.
yang memiliki berat 2 on, dan ini agak sedikit menjadi sudut tembakan lebih tidak presisi karena ketika kita tembakan, semprotan gas yang kita semburkan ini akan mengalami penyebaran dan juga akan dipengaruhi oleh arah angin. Kemudian yang keempat, cara kerja firearm seperti pemadam kebakaran punya berat 5 on, sehingga ketika kita tembakan dengan jarak 3 meter pun dia akan lebih menyebar, tidak memiliki sudut tembakan grouping, dan juga dipengaruhi oleh arah angin sehingga semburan tembakannya menjadi lebar dan lebih menyebar. Kemudian yang kelima, dengan cara kerja pistol grip, artinya dengan pegangan kita tembakan dengan berat 24 on, artinya dia akan lebih berat, namun dengan sudut tembakan tentu tidak grouping. Dengan sebaran tembakan semprotan yang kita tujukan pada sasaran juga akan lebih menyebar dan juga dipengaruhi oleh arah angin. Ini model-model yang kita dapat pilih, apakah yang berat setengah on, berat 2 on tadi, 5 on, sampai dengan 24 on. Artinya sudut tembakan dari model-model semprotan gas tadi dengan cara kerja yang berbeda tadi dapat kita pilih. Mana yang lebih cocok? Ada yang lebih mudah dibawa kemana-mana, ada yang memang lebih besar sehingga sulit kita untuk membawanya kemana-mana. Kecuali kalau di dalam kendaraan, di motor. Tapi untuk lebih kecil mungkin kita akan membawanya dengan lebih efektif dimasukkan dalam tas dengan berat setengah on tadi. Berikut adalah dampak-dampak dari berbagai sumber dokter yang kami dapatkan. Dampak-dampaknya adalah sebagai berikut. Dampak gas air mata secara umum. Gas air mata secara umum dapat menimbulkan dampak pada kulit, mata, dan paru serta saluran pernapasan. Gejala akutnya di paru dan saluran napas dapat berupa dada berat, batuk, tenggorokan seperti tercekik, batuk, dan sesak napas. Selain di saluran napas, maka gejala lain adalah rasa terbakar di mata, mulut, dan hidung. Pandangan dapat kabur dan kesulitan menelan, juga dapat terjadi semacam luka bakar kimiawi dan reaksi alergi. Gejala akutnya di paru dan saluran napas dapat berupa dada berat, batuk, tenggorokan seperti tercekik, batuk, dan sesak napas. Walaupun dampak utama gas air mata adalah dampak akut yang segera timbul, namun dalam keadaan tertentu bisa berdampak kronik berkepanjangan. Persyaratan memiliki semprotan gas air mata. Cara memperoleh semprotan gas air mata.
Oke guys, itu saja. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share video ini, jangan lupa komen video ini, dan tentunya subscribe bersama channel YouTube Agustiawan SH Hemha.